Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bobotoh. Jadi kalau kita urai ya nanti video ini ada dua peristiwa sebetulnya. Dan peristiwa pertama ini kejadiannya sudah cukup lama ya, sudah cukup lama. Lalu kenapa videonya baru ada sekarang? Karena memang awalnya itu saya nggak kepikiran buat video gitu ya. Karena kan nanti ujung-ujungnya itu kan semacam ada komparasi perbandingan ya. Wah, perbandingan nanti kalau bobotohnya yang nonton gitu ya masih belum dewasa, masih belum objektif, nanti malah kontraproduktif gitu. Sebetulnya nggak masalah, nggak apa-apa ya, tapi saya memilih ya udahlah nggak usah dulu gitu. Ternyata beberapa waktu kemudian ya, kemarin apa tadi siang gitu, ini ada lagi peristiwa gitu, ada kejadian lagi, dan di dua kota berbeda ya. Yang satu di Jakarta yang saya bilang tadi awal, saya tadi nggak kepikiran bikin videonya. Lalu yang berikutnya di Surabaya nih, akhirnya saya kepikiran, wah ini harus dibuat videonya, saya bilang, karena berkorelasi juga ya, berkorelasi. Dan ujung-ujungnya eh, saya harapkan orang Bandung ya, para supporter di Bandung bisa mengambil pelajaran sebetulnya ya, terlepas dari yang Anda pikirkan. Cuma kita harus berjiwa besar nih teman-teman. Kita salah satu ciri berjiwa besar itu adalah mengakui bahwa orang lain memang melakukan hal yang oke ya. Saya sih nggak ngomong baik dan benar, tapi oke oke aja harus kita akui ya. Nih yang pertama terkait sanksi ya. Persib kena sanksi 200 juta akibat supporternya menyalakan flare ya. Ini hasil apa sidang kemarin ya, terakhir hasil sidang terakhir. Persija pun kena sanksi ya, mereka kena sanksi 50 juta. Jadi Persib kena sanksi 4 kali lebih besar daripada Persija. Tapi reaksi dari pihak supporter di Bandung dan Jakarta berbeda. Kalau di Bandung memang ada yang menyalahkan, menyesalkan ya, mengecam, wah kenapa seperti ini, merugikan Persib dan lain sebagainya gitu. Sementara ada juga yang malah menganggap itu bagus, cina wah alus, cina ngarasakeun, cina beak batina dan sebagainya. Saya nggak tahu, kadang-kadang ini mereka mungkin pingin kerja di PT PBB meren ya, nggak tahu gimana lah. Tapi ujung-ujungnya sih saya lihat emang ada rasa iri gitu ya, rasa iri. Dan saya juga nggak tahu apakah orang-orang yang iri ini apakah kontribusi beli tiket lalu beli jersey ori, saya nggak ngerti. Cuma yang jelas mereka senang Persib disanksi gitu ya, mereka senang Persib disanksi. Jadi saya tahu ya, saya juga paham banyak yang kecewa sama panpel Persib, manajemen ya. Cuma ya begitulah, intinya di Bandung itu ada yang menyesalkan, ada yang senang Persib disanksi gitu ya. Jadi mereka tuh senang kalau Persib kehilangan uang banyak untuk bayar sanksi. Nah, saya nggak menyimpulkan apa-apa ya. Saya komparasi. Jadi dalam suatu proses berpikir ini ada yang namanya metode komparasi, metode perbandingan. Jadi saya memberikan gambaran, nanti kalian ambil kesimpulan sendiri ya. Di Bandung seperti itu ya, teman-teman. Nah, sementara di Jakarta, Persija kan kena sanksi juga tuh 50 juta ya, menyalakan flare. Langsung ketua umumnya Bung Diki ya, Diki Sumarno itu melakukan, sebetulnya dia ketua umum tapi ini atas nama pengurus pusat Jackmania, meminta atau membuat permintaan maaf terbuka ya kepada Persija gitu. Jadi Jackmania menyatakan permohonan maaf kepada Persija karena telah dirugikan ya, dan mereka udunan. Jadi sanksi itu kan dendanya 50 juta, Jackmania udunan, pendukung Persija udunan 25 juta. Tunggu. Ya, tadi saya bisa salah ngomong ya. Dendanya 50 juta ya untuk Persija, dan Jackmania udunan 25 juta. Ya, bisi tadi saya salah ngomong. Artinya apa? Artinya ada kontribusi ya setengahnya untuk ikut membantu meringankan denda itu. Mungkin Persija sebagai klub sepak bola yang besar ya, sponsornya lalu juga banyak investor, mungkin 25 juta dari Jackmania ya biasa aja gitu. Dan 50 juta yang mereka dapat sanksi ya juga bisa dibayar. Tapi ada yang lebih dari itu ya. Ini tentang tanggung jawab, mengakui kesalahan, dan bagaimana gestur supporter ini tidak ingin merugikan klubnya gitu ya. Jadi
Anda coba ambil kesimpulan ya. Hari di Bandung mah dendana 200 juta, dan banyak tuh yang malah senang gitu ya, malah puas gitu, bahwa mereka senang tuh manajemen Persib kena denda gitu ya, kena denda. Jadi gini loh, kalau Anda perhatikan video-video saya ya di channel ini juga banyak kritik terhadap manajemen dan lain sebagainya, tapi nggak pernah saya dasarkan kepada rasa kebencian, nggak ada gitu ya. Saya kenal orang-orang PT PBB, sama Pak Teddy kenal, sama Budi Bram kenal ya, sama Pak Irfan kenal. Tapi kalau misalkan mau kritik ya terkait misalkan tiket nih, tiket saya dukung pelaksanaan tiket online karena memang banyak bagusnya ya kalau dilaksanakan dengan benar, ya kan? Tapi ketika pelaksanaannya banyak kendala, terus kelihatan PT PBB-nya nggak siap, ya kita kritik objektif gitu ya. Nggak pernah saya mendasarkan kebencian gitu. Makanya buat saya tuh Persib mau disanksi 1 miliar, 2 miliar, 100 juta, 50 ribu ya, buat saya nggak ada apa, nggak ada untung-untungnya buat saya gitu ya. Jadi di Bandung seperti itu tuh. Masih ada yang senang klubnya disanksi. Sementara Persija Jakarta ketika tahu klubnya disanksi dan itu akibat ulah mereka sebagai supporter, langsung meminta maaf secara terbuka kepada Persija ya, dan mereka udunan. Kita nggak ngomongin materi ya, 200 juta untuk Persib mungkin ya biasa aja gitu. 200 juta untuk saya gitu ya, individu mungkin gede, cuma kalau buat Persib kayaknya sih ya biasalah, kecil, malahan bisa dibayar ya. Sekali lagi bukan materi ya, bukan tentang materi, tapi ini ada apa? Bagaimana sikap supporter atau cara pikir supporter bisa memposisikan diri, bagaimana dia itu punya kontribusi buat klubnya gitu ya. Nah saya calling-callingan tuh. Ini salah satu penyebab kenapa video itu tadinya saya nggak pingin buat ya. Saya calling-callingan sama salah seorang petinggi sepak bola di pusat gitu. Kang Eko katanya, udah tahu hasil sanksi? Udah Pak. Gimana Pak? Saya tanya. Ya beda banget ya. Yang ini respon Persija supporternya langsung udunan gitu. Iya, saya bilang ini tentang kepemimpinan Pak. Saya bilang ya. Persija gitu ya. Walaupun klubnya itu bukan klub yang saya dukung, sama pendukungnya pun saya nggak ada urusan gitu. Tapi saya mengakui Pak, kepemimpinan mereka bagus ya. Regenerasi pemimpinnya jalan. Saya katakan untuk level supporter mengumpulkan 25 juta udunan ya, itu kalau kepemimpinannya jelek, kepemimpinannya nggak jalan, itu nggak akan bisa Pak, saya bilang nggak akan bisa ya. Jangankan 25 juta, ngumpulin 10 juta aja nggak akan bisa, saya bilang ya. Jadi kepemimpinan gitu. Nah itu ya, jadi saya jelaskan tuh di Bandung kenapa wah nggak bisa Pak kalau di Bandung ya. Karena apa? Karena persepsinya aja macem-macem, saya bilang. Ada bobotoh yang menyesalkan, ada bobotoh yang marah sama yang nyalain flare, tapi sisi lain juga ada yang pembelaan, wah ada manajemen kieu, wah ada panpel, nah itu ya saya bilang nggak bisa satu komando gitu. Jadi masalah kepemimpinan. Kalau di Jackmania saya bilang ketika ketua umumnya ngomong ya kami bersalah, udah Pak, ke bawah ngerasa bersalah. Ekses positifnya apa? Nanti ketika ada anggota yang nyalain flare lagi, itu akan ditegur sama teman-temannya sendiri. Karena apa? Karena sikap sebagai organisasi, mereka menyatakan flare itu nggak benar. Karena ketika flare itu nyala, organisasinya minta maaf, ya kan? Minta maaf, udunan. Nah, berarti flare menyala, merugikan klubnya dan merepotkan organisasinya. Nah, itu saya bilang. Jadi beda, nggak bisa. Tapi saya masih nggak buat videonya kan, ya? Hampir seminggu itu, hampir beberapa waktu lalu, berhari-hari saya nggak buat videonya. Karena saya udahlah, nggak usah gitu. Karena walaupun saya mengakui kepemimpinan di sana berjalan dan lain sebagainya, cuma dalam hati kecil saya, aduh, nanti ini semakin memperlihatkan bahwa di Bandung nggak ada yang seperti itu. Saya juga nggak pingin lah, ya nggak pingin. Tiba-tiba ada kejadian di Surabaya. Coba Anda lihat nih, Anda buka Instagram, Anda buka di Twitter ya, Surabaya bonek ya. Jadi bonek akan demo ya. Jadi bonek ini para pentolanya mungkin ya mereka berpikir, lalu juga ketemuan, dialog, mereka menganggap bahwa bermain malam di jadwalnya Persebaya itu merugikan terkait kesehatan, terkait keamanan ya buat anak kecil, buat perempuan, juga merugikan klubnya gitu ya. Intinya buat mereka bermain malam itu
nggak oke gitu. Nah, karena sudah mulai merugikan klubnya dan juga komunitasnya, bonek memutuskan harus demo ya. Nah, jadi bonek ini saya kalau nggak salah tanggal 8 ya, melalui surat terbuka. Dan ini kerennya bonek ya, tata cara demo aja mereka paham ya, bahwa harus berdemo itu ada surat resmi. Jadi bukan izin, ingat ya, ini negara demokratis. Di pasal 28 konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, dijamin hak orang ya berserikat, berkumpul. Jadi terkait demonstrasi itu nggak ada izin demo, nggak ada, tapi pemberitahuan ya. Jadi bonek melakukan, merilis ya surat terbuka, mereka akan demo tanggal 8, ada personilnya menggunakan alat peraga apa ya, itu diberitahukan tanggal 8, lalu tujuannya apa gitu ya. Itu ada tuh, udah menyebar, dan ada penanggung jawabnya. Nah, penanggung jawabnya ini adalah Andi Peci ya. Andi Peci alias Andi Kristiantono, ini pentolan bonek ya. Nah, mereka akan melakukan demo. Demonya jadi diketahui oleh aparat keamanan dan besar-besaran ya. Karena saya yakin nanti yang ikutan lebih dari 5.000 itu. Demonya apa? Demonya itu untuk kepentingan klub mereka gitu loh. Karena kemarin stadion kosong, dukungan untuk Persebaya mungkin bisa terpengaruh dan lain sebagainya. Mereka berdemo ya untuk kepentingan klubnya biar nggak lelah, lalu juga keamanan segala macam. Mereka demo, tujuannya itu ya untuk kontribusinya untuk ke klubnya akhirnya ya. Jadi untuk kepentingan klubnya, bonek melakukan demonstrasi. Demo ini sebetulnya termasuk hal biasa buat bonek ya, karena bonek ini pernah demo kan sampai Jakarta. Saya ingat betul tahun 2016 ya, 2016 Kongres PSSI di Ancol, itu bonek datang dong ya. Ribuan orang datang ke Jakarta gitu. Ini juga terkait masa depan klub mereka, nasib klub mereka, Persebaya Surabaya. Lalu ketika PSSI Kongres di Bandung, di mana, di area Duta kalau nggak salah ya, belakangnya BIP, datang juga bonek ya. Jadi sebetulnya demonstrasi, aksi ya, aksi massa dari bonek udah biasa banget, bukan hal istimewa gitu. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Jadi jelas tujuannya apa? Demo itu jadi lain ukur demo ricuh atau parade, enggak ya. Anda bayangkan bonek saja yang image-nya bonek ya, nekat gitu, terus liar gitu. Bonek aja kalau demo mah bener ya. Mereka paham aturan, mereka paham jaminan mereka apa ya terkait hukum dan HAM, mereka paham, mereka lakukan prosedurnya ya. Ini bonek loh, Anda bayangkan bonek. Lalu kenapa bonek aja yang masanya begitu banyak, lalu juga terkesan tidak terkoordinir, bisa melakukan aksi-aksi yang punya dampak ya, terutama berdampak positif buat klubnya gitu. Jangan lupa loh, legalitas Persebaya, lalu juga perlindungan pemulihan hak Persebaya, itu salah satu yang paling berperan itu adalah boneknya ya. Para pemikir dari boneknya itu, mereka berjuang bersama klubnya ya. Akhirnya jadi mereka mengakui kesalahan karena menentang PSSI ya di masa lalu. Mereka ingin dipulihkan hak-haknya, tapi memang harus menempuh dari bawah kan, dan itu mereka menuai hasilnya sekarang lah ya. Persebaya udah di atas lagi. Nah, kenapa bonek saja bisa melakukan hal sekeren itu, seperti itu? Lagi-lagi faktor kepemimpinan ya, kepemimpinan loh. Bonek ini kan tidak terlalu terorganisir juga ya. Ini komunitas besar, lalu juga banyak yang liar ya, tapi mereka tetap gitu respect sama pentolan-pentolannya. Salah satu yang paling berpengaruh ya, pentolan bonek pendukung Persebaya Surabaya adalah Cak Andi Peci alias Andi Kristiantono. Saya terakhir kali ketemu dia kapan ya? Waktu saya nonton Persib ke Madura kalau nggak salah. Saya diantar nyebrang sama Cak Andi ya. Nah, jadi Cak Andi Peci ini ya, pentolan bonek ini wawasannya luas, lalu juga sikapnya tegas gitu ya, tanpa kompromi, bahkan untuk beberapa hal dia tanpa kompromi banget gitu ya, dan bicaranya jelas gitu, makanya kepemimpinannya dapat, respectnya juga dapat dia gitu. Makanya itulah yang menyebabkan bonek walaupun jumlahnya sangat banyak tapi tetap bisa satu komando gitu. Nah, pelajarannya apa? Ya, Jakarta sama Surabaya telah melakukan hal ya yang positif, saya pikir
untuk kepentingan klubnya. Dan kuncinya adalah kepemimpinan di tingkat supporter mereka gitu loh ya. Jadi saya berharap betul, saya sangat berharap gitu ya. Eh, apa ya harapannya ya, kan kalian yang menyimpulkan lah ya, karena saya nggak ingin mendikte lah, karena kita kan udah sepakat tadi di awal bahwa ini tentang komparatif, metode komparatif. Saya memberikan gambaran ya, di Surabaya seperti ini, di Jakarta seperti ini, nah di Bandung seperti ini gitu. Nanti kita bisa menyimpulkan gitu ya, bahwa ternyata kita kita sebagai supporter memang harus produktif, punya dampak positif untuk klubnya gitu. Dan salah satu faktor terpenting di mana supporter bisa punya dampak positif untuk klub ternyata adalah faktor kepemimpinan ya. Nah, saya melihat sepeninggal almarhum Mang Ai, memang bobotoh atau supporter di Bandung, Jawa Barat, para pendukung Persib mengalami krisis kepemimpinan gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.